Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen kehidupan yang siap memberikan pengetahuan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan juga pengalaman langsung dari para ahli. Saya Aurora, host podcast LMS Indonesia yang siap menemani perjalanan kita menambah wawasan untuk mengelola kehidupan. Yuk gabung bersama kami dalam program seru untuk belajar, eksplorasi, dan berkembang demi kehidupan yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast LMSL Indonesia. Masih bersama saya Aurora Nurhidayah Rifani, salah satu podcast host dari podcast LMSL Indonesia. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya produktif. Ngomong-ngomong soal produktif nih teman-teman, mungkin ya ada teman-teman yang merasa bahwa 24 jam dalam sehari itu sangat kurang. Kayaknya udah segala macam hal yang dilakuin, sudah ditentukan prioritasnya, tapi kok ngerasa masih kurang. Oleh karena itu, topik pembahasan kita hari ini sangat relevan dengan teman-teman karena menurut saya ini bisa menjadikan teman-teman lebih produktif dan hidupnya lebih bermakna lagi. Karena kita ngomongin salah satu labs di antara sekian banyak labs dari LMS Indonesia, yaitu tentang personal productivity, secara khusus elemennya digital productivity atau produktivitas digital. Bersama saya telah hadir Mas Egirian Aldino, MIDST. Halo Mas, apa kabar? Halo Aurora, saya kabar baik. Oke, alhamdulillah ya Mas ya. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dan siap memberikan insight-insight baru kepada teman-teman yang menonton ya terkait digital productivity ya Mas. Sedikit saya mau ceritakan tentang background dari Mas Egi ya. Saya manggilnya Mas Egi. Jadi beliau ini sudah bekerja sebagai Research and Curriculum Development. Sudah berapa tahun ya Mas ya? Kurang lebih sih hampir 5 atau 6 tahun ya. 5-6 tahun ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita lebih tahu mendalam tentang Mas Egi nih, saya mau memberikan education background atau memberikan informasi tentang siapa Mas Egi. Jadi beliau adalah peneliti juga selain research peneliti dengan gelar master di bidang kurikulum dari University of Queensland dan sarjana pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, Mas Egi juga merancang dan mengevaluasi kurikulum berbasis teknologi serta mengintegrasikannya dengan media digital dalam proses pembelajaran. Ini nih yang menjadi salah satu topik kita juga ya Mas ya. Dan juga Mas Egi mempublikasikan hasil risetnya seperti media belajar berbasis filter Instagram untuk matematika dan dinamika pendidikan selama masa pandemi dan juga ia mendorong transformasi pendidikan di era digital. Seperti itu Mas Egi. Boleh diceritain lebih lanjut nggak sih Mas, apa yang membuat Mas Egi tertarik dengan kurikulum development itu sendiri? Ya, sebenarnya ini berangkat dari aku pas S1 dulu. Jadi aku ingat banget kata-kata dosenku namanya Bu Sri Sumarni. Dia bilang bahwa pengajaran itu 80%-nya adalah planning gitu. Dan ketika aku mendengar statement itu kayaknya memang ada perlu banyak hal yang kita perlu ubah ya di dalam pendidikan kita. Karena pas aku ngajar itu tuh kayaknya memang kalau kita nggak prepare baik pasti kita akan fail dalam pengajarannya gitu. Makanya ketika aku ngeliat guru-guru dibebani banyak administrasi, membuat lesson plan, membuat evaluasi, assessment dan seterusnya. Jadi keinginan aku tuh sebenarnya adalah bagaimana aku bisa mengempower, memberdayakan guru supaya mereka mengajarnya jauh lebih efektif gitu. Makanya aku studi lebih lanjut terkait kurikulum, bagaimana pengembangannya, ngelihat dari negara-negara yang sudah maju, terus menerapkannya waktu itu di co-learn. Jadi kita bagaimana membuat guru itu tidak lagi berjibaku sama administrasi, tapi lebih fokus kepada delivery atau teaching di dalam kelasnya gitu. Jadi semua lesson plan, assessment, evaluasi itu ada di tim aku gitu. Terus guru-gurunya tinggal fokus bagaimana mendeliver materinya di dalam kelas aja, seperti itu.
Oke, jadi tujuannya tuh sebenarnya mulia banget ya Mas ya, membantu guru-guru untuk memberikan efisiensi waktu terkait lesson plan. Betul. Jadi tidak lagi berjibaku dengan administrative work, tapi lebih ke gimana mereka deliver the material di kelas gitu ya Mas ya? Betul. Mhm. Oke, keren. Mas, ngomong-ngomong soal, digital productivity, lalu apa sih yang menjembatani nih Mas, antara pengembangan kurikulum dan digital Oke. productivity? Sebenarnya aku ngelihat itu juga berangkat dari, bagaimana, productivity itu menjadi suatu kebutuhan sebenarnya. Karena ketika manage, kurikulum, kebetulan aku di Color meng-handle dari kelas 5 sampai kelas 12, terus ada 3 subjek utama, matematika, Mhm. fisika, dan kimia. Kan setiap hari dan setiap pertemuan itu kan pasti ada lesson plan yang kita buat, ada assessment yang kita buat. Terus kita bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan, sesama kita gitu ya, kita sebagai karyawan. Nah, makanya tuh akan menjadi akhirnya menjadi suatu kebutuhan sih sebenarnya. Keharusan buat aku tuh, eee, membuat kayak semacam, sistem atau menggunakan aplikasi supaya koordinasi dan kolaborasi ini berjalan dengan baik gitu. Karena kalau aku biarin diri sendiri pakai manual, contohnya mungkin ngejapri aku satu-satu, ya pastinya juga aku akan keteteran dan mungkin itu nggak bisa 24 jam gitu. Tapi kalau kita bikin sistemnya, kita bikin sesuatu yang bisa dibuat secara mandiri dan bisa kolaborasikan, itu bisa membantu satu sama lain sih, jadi dan menghemat waktu gitu. Oke, setuju. Jadi sebenarnya, dengan adanya produktivitas digital atau aplikasi yang mendukung, kinerja ya Iya, seseorang, Mas merasa bahwa tidak lagi ada sistem yang merumitkan ya betul. pekerjaan gitu. Apalagi kan kayak di dunia serba digital ini, kita sudah masuk di teknologi dan, digitalisme lah ya bisa dibilang Mas. Kayaknya kalau tidak memanfaatkan atau pekerjaan kita tidak ditunjang dengan aplikasi digital kayaknya akan sayang nggak sih? Betul Menurut banget. saya gitu ya. Oke. Oke deh Mas, topik kita hari ini kan sangat, sebenarnya ringan, tapi saya percaya akan sangat relevan dengan teman-teman yang nanti menonton, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan dan me-manage waktu dengan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi, digital gitu ya Mas ya. Oke, sebelum itu kita mau mengenal Mas Egy lebih jauh nih, saya mau ada ice breaking session dulu. Jadi Mas Egy boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan nanti, dengan satu jawaban saja nanti kita elaborasi lebih lanjut di penghujung, gimana Mas? Boleh. Oke, ready? Tadi. Oke, Mas boleh dijelasin atau disebutkan nggak, favorit, bukunya Mas Egy? Favorit buku aku dari Dewi Lestari sih, Partikel. Oke, Ya, berarti, local writer ya, Indonesian local writer writer, ya? betul. Oke, yang kedua nih Mas, kalau favorit, movie atau film? Baru-baru ini banget dia launching, Black Mirror sih. Udah nonton belum, Oh, Aurora? udah lagi, sedang sedang. Oh, sedang. Jadi saya salah paham sedikit sih. Jadi kan kalau di Netflix itu, ya di platform Netflix kan, kita nonton itu tuh biasanya kan yang paling terbaru ya Mas ya, episode Iya. paling terbaru. Jadi saya nonton episode 7, Oh gitu, kebalik dong. season 7 episode iya season 7 episode 1. Jadi, ya jadi udah berjalan, jadi mau masuk ke season 1 episode satunya jadi agak, entar dulu deh gitu. Iya, entar dulu, diselesain dulu aja. Tapi itu kan sebenarnya Iya. karena dia beda-beda tiap episode, tapi sebenarnya Mhm bisa mhm. ditonton episode mana aja dari season apa aja sih. Iya sih bener, Ya, karena nggak ada relevansinya dan keterkaitan antara satu episode dengan episode lain ya. ya. Akan saya lanjut nonton. Oke Mas, selanjutnya, podcast. Kalau podcast aku, suka sama Gita Wirjawan sih. Jadi, ada banyak insight, ada banyak narasumber juga yang aku lihat, terus juga biasanya topik-topiknya itu memang, apa ya, relate ke aku juga dan beberapa Mhm. sesi itu kayaknya bahas, pendidikan sangat dalam, jadi aku sangat into sama podcast-nya Gita Wirjawan. Endgame ya? Endgame ya, kalau Aurora apa? Saya LMSL dong. LFM, aku pengen jawab itu tapi takutnya ini, LMSL dong. alasan soalnya, oke, Produk sendiri. produk sendiri. Iya, lalu Mas kalau panutan atau role model? Sebenarnya ini ada
beberapa ya, tapi menurut aku sebenarnya panutan aku yang paling aku bisa sampaikan tuh eh sebenarnya yang Dewi Lestari itu sih. Karena aku Hmm. ngelihat bagaimana dia nge-crafting suatu cerita atau ya suatu cerita atau suatu naskah tuh penuh dengan riset gitu. Dan eh, dia bisa kayak membuat sesuatu itu jadi kayak sesuatu yang kompleks, Hmm. tapi dibawakan dengan sangat mudah dan dengan sangat cair gitu. Jadi aku sebenarnya banyak juga belajar bagaimana eh, bikin sesuatu yang kompleks, tapi sebenarnya kita bisa mulai dengan sesuatu yang sangat ringan-ringan dulu aja gitu. Dan ketika orang sudah into dengan apa yang kita pengen bawakan, nanti pasti orang tersebut juga akan along the way akan masuk juga gitu. Tapi for starters kayaknya better dengan sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat ringan yang bisa diambil sama semua orang. Oke, setuju sih. Oke. Ya, maksudnya kita kan tidak terlalu banyak penulis wanita yang lumayan sukses lah ya, bisa dibilang di bidangnya gitu terkait buku. Tapi di Lestari adalah salah satu role model bagi semua penulis karena saya dulu cita-cita juga jadi penulis, Mas. Oh gitu. Fun fact. Jadi saya juga beberapa banyak, tapi saya lebih sukanya Ika Natasha sih kalau Mas tahu. Oh ikan Natasa. Oke, lagi rame tuh Iya. terakhir-terakhir kan? Iya betul, Hmm. tahu tuh saya isu-isunya. Oke, dia berarti ya bukunya dari di, role modelnya juga di. Kalau kursus atau course yang baru saja diselesaikan atau yang paling memorable untuk Mas Egi kira-kira apa Mas? Sebenarnya ini salah satu course yang aku ambil juga di University of Queensland ya pas aku ambil masters. Mhm. Teaching across digital technologies gitu. Jadi salah satu teorinya itu adalah kita menggunakan ada namanya framework namanya TPACK. Jadi Mhm. TEPACK. Jadi T for technology, P for pedagogy, terus C for content, terus K-nya itu TPACK tuh jadi K-nya itu for knowledge gitu. Jadi Mmm. bagaimana kita mengintegrasikan dari teknologi, pedagogi, kontennya gitu supaya tiga-tiganya tuh bisa bisa masuk ke dalam satu apa ya, dalam satu pengajaran gitu. Dan biasanya khususnya guru-guru kayak lebih fokus ke tech-nya, ke digitalnya gitu. Tapi sebenarnya paling penting juga adalah bagaimana pedagogi, cara kita mengajarkan dan kontennya itu juga bisa serasi. Biasanya karena ada teknologi baru jadi kita lebih apa ya, lebih lebih antusias gitu atau lebih Mhm. pengen mengedepankan si teknologi tersebut gitu. Tapi sebenarnya kan yang paling penting adalah apakah si siswanya itu mendapatkan message atau mendapatkan lesson yang pengen kita ajarkan gitu. Whatever the technology is ya. Seperti itu sih. Jadi ada Iya framework iya. seperti itu jadi supaya guru-guru tuh nggak terlalu fokus sama sama satu hal entah teknologinya, pedagoginya atau konten tapi bisa membuat 3 irisan yang berimbang gitu. Keren banget keren banget. Oke Mas, yang terakhir nih, boleh nggak sih dijelaskan, ada nggak sih keterkaitan antara satu sama lain nih, antara buku, film, role model, dan, podcast yang Mas tonton, ada nggak sih korelasinya dengan digital productivity? Sebenarnya kalau aku, ambil tarik kesimpulan semuanya itu, kayak tadi, buku, terus juga podcast, terus juga course-course yang aku ambil, itu kayak semuanya berbasis sama riset sih, berbasis sama sama apa ya, banyak banyak observasi, dan itu semua sebenarnya kembali ke habit kita kan. Jadi sebenarnya Mhm. kalau habit-nya bagus, ditambah dengan, digital yang bagus atau tools yang bagus, itu akan jadi kombinasi yang super power gitu. Itu sih. Setuju setuju setuju. Source-nya oke, si penggunanya juga oke, pasti bakal ngasih hasil yang maksimal. Oke deh Mas, thank you banget sudah sharing preferensinya nih terhadap buku, film, dan juga role model. Semoga habis ini teman-teman yang nonton bisa, mulai ngulik-ngulik nih kira-kira cocok nggak ya untuk mereka tonton atau untuk mereka baca gitu ya. Oke deh Mas, sebelum kita mulai
untuk lebih ke main discussion kita perlu berangkat dari si general, general topiknya dulu nih, karena kan kita berangkat dari personal productivity atau produktivitas diri nih. Supaya kita bisa tetap produktif, supaya hidup kita yang tadi saya udah bilang di depan ya 24 jam kita tidak sia-sia. Gimana sih Mas Egy mendefinisikan personal productivity atau produktivitas diri? Ini pertanyaan menarik banget ya. Thank you banget ya Aurora ya. Eee, Sama-sama Mas. Kalau aku sendiri sebenarnya untuk mendefinisikan personal productivity itu terkadang karena ada banyak tugas gitu ya, ada banyak tugas, dalam satu hari dan biasanya kan kita nyusun list-list gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan bagaimana kita bisa menyelesaikan semua tugas itu sih, tapi Mmm, bagaimana kita, seharusnya bisa mengalokasikan pemikiran kita untuk menyelesaikan satu tugas atau beberapa tugas yang benar-benar impactful gitu ke kita, tanpa, eee, tanpa mengorbankan, eee, kestabilan atau, eee, jam-jam yang seharusnya kita bisa lakukan buat orang lain, buat keluarga, mhm. buat, hobi kita gitu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah era digital ini tuh menurut aku tuh orang-orang sibuk dengan, "Oke kayaknya aku harus menyelesaikan A sampai Z." Tapi sebenarnya mungkin di hari itu kita cuma bisa menyelesaikan A, B, dan C, and it's fine, it's okay. Lah karena mungkin energi-energi berikutnya kita bisa lakukan buat hal-hal lain yang mungkin juga, penting buat buat diri kita, kayak gitu sih. Oke, jadi bukan soal bagaimana task itu bisa selesai dalam sehari gitu ya, Mas, ya. Tapi yang penting produktif aja, Mhm, itu sih. Karena mungkin ya, most of people kebanyakan mikirnya, "Aduh gimana sih cara ngelesain 20 task dalam sehari?" Gitu kan. iya. Tapi akhirnya nggak ada yang kepegang atau energinya, draining, jadi overwhelming, akhirnya stres sendiri. Selanjutnya, mmm, karena kita topiknya adalah tentang produktivitas digital, bagaimana Mas Egy mendefinisikan produktivitas digital? Kayak tadi, berangkat dari kisah aku, ketika ada banyak pekerjaan, ketika ada banyak, tugas yang perlu aku lakukan, jadi digital productivity itu sebenarnya adalah suatu, apa ya, suatu keniscayaan bahwa kita biarin, teknologi yang bekerja sendiri dan meng-handle urusan kita yang lain, sehingga kita bisa fokus pada tugas-tugas kita yang sebenarnya secara human kita tuh bisa melakukannya gitu. Jadi kayak contohnya tadi, aku pengen ngecek, apakah timku ini sudah mengerjakan tugasnya. Ya kan aku sebenarnya bisa Mmm, bikin sistem, di Trello ataupun di, spreadsheet, di mana mereka bisa bikin checklist gitu. Contohnya apakah pekerjaannya hari ini sudah dilakukan atau apakah evaluasi hari ini sudah dibuat, kan mereka tinggal bisa checklist kan. Nah aku nanti mhm mungkin mhm. di penghujung hari aku bisa bisa ngecek di sheet tersebut atau di dashboard tersebut apakah, timku sudah mengerjakan gitu. Nah jadi sebenarnya itu, digital productivity itu membiarkan, teknologi, yang mengurus hal-hal yang lain yang seperti administrasi, dan kita tuh bisa Mhm. lebih fokus ke hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan sebagai manusia gitu. Keren banget tuh, perlu di-highlight. Jadi bagaimana produktivitas digital itu justru membantu ya Mas, membantu atau bisa mengambil alih pekerjaan yang sifatnya sangat administratif, agar supaya kita sebagai human being tetap berlaku sebagai human gitu ya, walaupun kita juga bekerja. Mhm. Oke, nice. Menurut Mas Egy, mengapa kita perlu, mengerti, soal produktivitas digital nih Mas, mengapa itu penting? Kayaknya karena kita berangkat di dunia yang sudah serba digital. Karena biasanya dulu kalau kita, kebetulan aku kelahiran 93. Jadi aku hidup di mana zamannya tuh ya ada analog ya gitu, lebih banyak analog ya, tapi sekarang lebih berangkat ke digital. Tapi di digital ini tuh kita tuh banyak banget distraksinya kan. Dulu kalau Mhm, kayak zaman kita kecil mungkin karena TV itu nggak bisa dibawa-bawa, jadinya ya udah pas nanti di restoran kita makan, ya kita nggak bisa nonton apapun gitu, kecuali mungkin di restorannya punya TV dan lain-lainnya. Tapi karena sekarang, mmm, eee, semua semua gadget hampir bisa mengakses TikTok, YouTube, dan lain-lain tuh jadi kita punya distraksi dan aku rasa juga di pekerjaan juga sama gitu. Jadi ada banyak banget distraksi dan sebenarnya kalau kita nggak ada sistem yang bagus, nggak ada, apa ya, habit yang bagus juga, kayaknya pasti kita akan sibuk setiap hari,
tiap waktu, tapi sebenarnya kita nggak melakukan apapun gitu. Karena kita terkena distraksi itu gitu. Kita pikir Mhm. kita sudah melakukannya, tapi gara-gara ada distraksi jadi kita nggak melakukannya. Seperti itu sih, Aurora. Betul. Jadi, 50-50 ya si digital ini sebenarnya. Betul. Dengan adanya distraksi ya bisa juga menghambat gitu ya, Mas. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita elaborasi lebih lanjut di, main discussion kayaknya seru nih, Ya. membahas tentang pro dan cons-nya ya, si digital itu sendiri. Lalu Mas boleh dijelasin ke kita nggak sih, apa hubungan atau relevansi atau korelasinya nih antara produktivitas diri dan juga produktivitas digital? Sebenarnya ini, kalau aku pengen apa ya, kalau aku pengen, breakdown lebih lanjut, eee, tools itu tuh sebenarnya tools itu adalah cerminan dari habit kita sih sebenarnya, gitu. Aku pengen nanya dulu deh, kalau Aurora tipikal orang yang Mmm. suka suka mencatat nggak atau menulis gitu? Jarang. Jarang. Nah, ketika ketika habits kita contohnya, kayak tadi ya kita pengen, kita punya digital tools nih kayak mungkin to-do list dan lain-lainnya. Tapi karena mungkin habit kita nggak suka nulis dan lebih suka kayaknya mungkin apa ya, intuisi kita atau mungkin mengingat aja gitu kan. Nah, Mhm. itu tuh dengan tools apapun tuh pasti nggak akan bisa, apa ya, nggak akan bisa ke-elevate gitu. Tapi kalau Mmm. kita punya punya habit yang maksudnya kita memang suka gitu, contohnya kayak menulis sesuatu, menulis terus ataupun mencatat, pasti ketika kita ditawarkan dengan, app yang paling ringan sampai app yang paling kompleks pun kita pasti akan sangat-sangat terbantu gitu. Karena sebenarnya itu Mhm. tools-tools yang ada itu sebenarnya adalah, cerminan dari habit kita gitu. Jadi menurut aku kita perlu geser pemahaman kita dari yang digital, coba lihat dulu, bagaimana habit kita sehari-hari gitu. Dan cari, eee, tools-tools yang memang sebenarnya apa ya, relate dengan atau mungkin resonate dengan behavior kita, kayak gitu sih. Oke, karena itu ya, teknologi itu adalah cermin dari habit kita sendiri. Oke, lalu Mas, kenapa sekarang itu manajemen waktu menjadi salah satu skill yang perlu di apa ya, perlu di bukan dipakai ya, lebih perlu dipunyai, perlu dimiliki sama seseorang nih Mas, terutama ya mereka-mereka yang mempunyai, deadline seperti mungkin ya mahasiswa, pekerja. Kenapa sih perlu adanya manajemen skill terutama dalam relevansinya ke waktu nih Mas? Ya, kalau kita lihat kayak tadi aku, ngobrolin tentang banyaknya distraksi, karena sebenarnya kalau ada beberapa kalau kalau nggak salah tuh di Netflix ya, kayaknya ada satu satu, dokumenter tuh dia ngebahas bahwa attention is the new currency kan. Jadi, Mmm. kayak beberapa tech startup dari Amerika tuh kayak Facebook contohnya dia punya algoritma tertentu untuk kayak bikin kita selalu terikat sama dia. Bahkan yang TikTok sekarang kan kayaknya kalau kita nggak merasa into dalam 1 sampai 5 detik kayaknya langsung swipe up aja gitu kan, dan seterusnya. Mhm mhm. Karena sebenarnya atensinya itu jadi bener-bener kunci banget sih, dan terkadang kalau kita memang atensi kita, eee, nggak bagus atau atensi kita, apa ya, selalu selalu terdistraksi seperti itu, biasanya jadi kayak time management kita untuk melakukan tugas-tugas tertentu pun juga jadi kayak, eee, terhambat sih. Dan aku juga I sebenarnya see. rasain secara pribadi, ketika contohnya aku mungkin hari ini contohnya aku harus melakukan, tugas yang aku anggap sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kayaknya ini lagi ada yang heboh nih, lagi ada yang happening nih, dan aku kayaknya harus Mhm. into ke sini, takutnya aku mungkin FOMO juga ya, FOMO Iya juga. iya. Makanya aku kayaknya perlu ngejar ini dulu, perlu tahu situasi ini dulu baru nanti aku kerjain. Nah, itu sebenarnya kan distraksi kan, padahal sebenarnya karena itu sifatnya konten, ada di internet, itu pasti most likely akan, permanen sih, ya kan? Dan sebenarnya tugas kita yang satu lagi yang harus kita lakukan itu sebenarnya nggak permanen gitu, karena mungkin gara-gara kita jadi, apa ya, gara-gara kita jadi delay, sistem-sistemnya juga jadi delay, orang-orangnya juga jadi delay, dan mungkin jadi lebih impactful, lebih besar ke pekerjaan kita gitu. Jadi sebenarnya menurunkan rasa FOMO, terus di satu titik juga kita harus melihat bahwa attention kita lagi dicari nih sama si si perusahaan-perusahaan ini, kita harus aware aja untuk
Hmm. memindahkan atensi kita ke yang seharusnya gitu. Nanti mungkin kalau udah punya waktu luang kita bisa follow up the trend gitu. Oke, jadi emang dengan adanya apa ya, informasi yang banyak banget yang berlimpah gitu ya Mas, bisa dibilang kadang membuat atensi kita atau perhatian kita justru malah jadi berkurang terhadap main task kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang personal gitu ya Mas, bisa dibilang. Atau, bisa nggak sih Mas kalau saya, mengatakan bahwa dengan adanya time management skill gitu ya Mas ya, kita sebagai seorang individu bisa mengerti nih Mas antara batas pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Karena kadang suka jadi kabur gitu kan. Gimana menurut Mas Egy? Betul, apalagi dulu pas inget, pandemi kita Hmm, benar-benar kerja mungkin remote ya dari rumah dan beberapa orang memang dipaksa untuk remote tapi, gara-gara time management yang mungkin, kurang bagus jadinya itu kayak seolah-olah remote working itu jadi kayak all day working gitu, yang harusnya kan tetap iya, stick ke 8 jam sehari gitu kan, terus 8 jam lainnya buat tidur, terus 8 jam lainnya buat mungkin, keluarga sama pasangan atau mungkin hobi kita gitu. Jadi, ya tadi aku setuju banget sama statement-nya Aurora, jadi kalau memang kita nggak membuat atau me-manage, time management kita dengan baik, sepertinya, batasan-batasan antara, eee, kesenangan pribadi dengan pekerjaan itu jadi blur dan biasanya akan didominasi oleh si pekerjaan kan, seperti itu mhm sih. mhm, Setuju bener banget. bener. Ngalamin sih, ngalamin karena, saya waktu pas pandemi kemarin belum menjadi seorang worker, tapi Mhm masih menjadi mahasiswa. mhm. Dan saya ngalamin untuk, "Entar aja deh ngerjain tesisnya," gitu. Karena dianggapnya ya kerja menjadi lebih panjang gitu kan. Bimbingan tesis bisa menjadi entar-entaran, bisa lewat email. Jadi tidak ada lagi batasan tuh antara personal dan professional life. Oke Mas, thank you, insight-nya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan saya selanjutnya Mas. Kira-kira apa aja sih tantangan umum atau, challenge saat kita mau mencoba me-manage waktu nih Mas, yang umumnya bisa dihadapi atau sering dihadapi sama masyarakat, di Indonesia? Aku tuh ngelihat ngelihat ini tuh kayak ngelihat pertanyaan itu jadi refleksi ke kejadian aku. Waktu itu aku punya rekan, eee, dia orang India. Terus aku pernah lihat, pas kita kerja bareng ya duduk sebelahan gitu, aku lihat kayak tabs-nya itu banyak banget. Dia kebetulan pakai MacBook Oke, terus kayak tabs-nya itu sampai 50, ada sampai 100 gitu ya. Terus aku bilang kayak, "How can you live like that?" Gitu, "Kok bisa?" Gitu. eh, Padahal aku kalau contohnya di tab aku mungkin paling banyak mungkin 5 atau 10 gitu ya. Ini bisa mhm, 50 sampai 100 karena dia mungkin, product manager juga, jadi memang banyak yang perlu di apa ya, di-handle at the same time. Tapi menurut aku malah itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik gitu, eee, karena aku tipikal yang berbeda, jadi mungkin yang aku lihat adalah kayaknya aku perlu fokus ke satu hal, ke satu tugas, tab-tab yang lainnya aku kayaknya singkirin dulu, aku close-close-in, jadi aku fokus ke satu hal ini gitu. Dan aku rasa mmm, ini pesan yang mungkin bisa ditangkap sama semua orang. Jadi kayaknya sebelum kita mulai, kayaknya kita perlu close-close-in dulu deh tab-tab kita deh. Supaya kita tuh bisa fokus bener-bener sama satu hal yang apa ya, yang benar-benar matters ke kita gitu. Karena kalau kita mengejar semuanya, aku rasa kita nggak akan mendapatkan apapun gitu. Karena kita hanya perlu fokus pada satu hal, terus nanti geser ke satu hal, nanti geser ke satu hal, seperti itu sih, oke. Jadi instead of kita biasa kan gitu ya, pagi sangat produktif, mari kita buka laptop ini dengan tab yang banyak gitu kan. Hasil tab, searching semalam gitu ada 15, 16, justru itu malah menjadi menghambat atau menjadi tantangan untuk kita bisa mulai, dengan produktivitas yang baru gitu ya, Mas, ya. Jadi seperlunya atau seharusnya atau semestinya kita fokusnya ke satu tab selesai baru move on ke tab yang lain. Itu sih tantangannya ya, Mas. Oke, selanjutnya Mas, boleh dijelasin lebih, detail nggak sih Mas, bagaimana sih secara produktivitas digital ini bekerja untuk membantu kita sebagai seorang manusia gitu ya dalam me-manage waktu Mas? ya. Kalau ini sebenarnya tergantung dengan bagaimana kita tadi, melihat, eee, produktivitas digital itu atau mungkin kayak app digital yang kita pakai ya. Karena
sebenarnya tadi yang aku bilang pertama adalah app digital itu sebenarnya cerminan habit juga. Jadi kalau habit kita kurang baik atau kurang kurang bisa melakukan itu, kayaknya kita perlu geser dengan app digital yang lain atau produktivitas digital yang lain gitu. Tapi yang kedua sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya si produktivitas digital ini itu sebenarnya memberikan kita clarity sih dalam melakukan sesuatu gitu. Aku inget banget ketika contohnya biasanya kita tuh sibuk, orang kurikulum tuh sibuk sebelum tahun ajaran baru ya. Biasanya tuh Mhm. bulan April, bulan Mei kita sibuk karena nanti Juni atau Juli tuh, biasanya Juli anak-anak tuh udah mulai sekolah gitu. Jadi kita sibuk tuh pas pas sebelum Juli gitu. Dan biasanya kita perlu bikin lesson plan tuh kayak contohnya karena kita handle semua grade, eee, ambil semua ambil semua contohnya ada beberapa kelas yang berjalan, terus juga ada project-project lain gitu. Kayaknya tuh membuat itu tuh kayak seperti sangat banyak gitu. Tapi sebenarnya karena adanya Eee, app yang kita bikin atau, sistem yang kita bikin, kayak contohnya aku bikin di dashboard, Google Sheet, aku Mhm. bikin, eee, tracker gitu, supaya pekerjaan-pekerjaan ini tuh bisa, apa ya, berjalan dengan baik, terus kolaborator-kolaborator yang aku undang tuh bisa melakukan tugasnya dengan independen, dengan mandiri gitu. Mmm. Nah, jadi ketika aku bikin sistem seperti itu memberikan aku sebenarnya clarity gitu. Contohnya ada 4 project nih lagi running dan semuanya itu sangat besar gitu. Tapi aku lihat di project yang ketiga, contohnya project yang ketiga tuh lagi mandek nih, kenapa nih lagi mandek? Nah, itu jadi aku bisa intervensi di situ. Ya Mhm. aku bisa masuk gitu. Terus pokoknya intinya bagaimana membuat sistem, membuat produktivitas digital itu tuh jauh lebih, efisien dan efektif dan di saat yang sama memberikan kita kayak clarity. Fokus kita ini harus kemana sih saat ini gitu. Ketika melihat ada banyak yang lagi jalan, fokus kita kemana dulu ya gitu. Jadi sebenarnya itu Mhm sih karena mhm. kalau kita jalaninya seperti air, kayak flow flow like water, itu tuh Mhm. jadi nggak memberikan kita apa ya, sense of clarity yang jelas sih. Tapi mungkin it can get things done, tapi mungkin, eee, yang aku butuhkan ketika handle banyak project adalah aku butuh clarity-nya dan Mhm. app atau sistem digital yang kita bikin tuh bisa membantu memberikan itu. Oke, kata kunci ada clarity ya, Mas, ya. Mungkin, Ya, go with the flow kayaknya agaknya tidak, menjadi jawaban karena pasti si entar-entaran aja nih ngerjainnya atau nanti dulu deh, akan bisa menghambat efisiensi waktu kita dan akhirnya bisa menjadi tidak produktif gitu ya. Dengan adanya aktivitas, atau aplikasi digital, mungkin harapannya bisa nge-track nih Mas, yang tadi Mas bilang, ada dari sekian banyak task mungkin salah satunya di task yang ketiga ada hambatan di situ, bisa dilihat isi log-nya apa gitu ya Mas ya. Jadi nggak lama bergelumul dengan si masalah tapi nggak ada solusinya. Oke, lalu Mas sekarang boleh di-share nggak sih menurut Mas Egy, itu ada nggak sih kategori aplikasi, digital yang membantu produktivitas khususnya untuk mengelola waktu dan, tugas secara efisien gitu? Boleh disebutin nggak aplikasinya? ya. Kalau biasanya aku tuh, sangat-sangat rely on Google Calendars. Jadi Mhm. teman-teman mungkin yang masih udah tahu Google Calendar tapi belum mencoba untuk kayak membuat itu jauh lebih efektif, itu kayaknya mungkin bisa pelajari lagi. Jadi beberapa life hacks yang aku buat itu adalah contohnya, aku buat juga bukan hanya untuk work life tapi juga buat personal life. Jadi contohnya kita biasanya kan terlambat tuh untuk memperpanjang STNK atau SIM gitu kan. Nah, aku bikin di Google Calendar aku tuh seperti itu dan aku akan repeat setiap tahunnya gitu atau setiap, Mmm. periode tertentunya, contohnya 5 tahun gitu. Jadi aku nggak akan pernah pernah bisa lupa dan biasanya kita kasih waktu tuh aku bikin 2 atau 3 kali reminder gitu. Jadi contohnya mungkin, sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, sampai 3 hari sebelumnya gitu, sebelum hari yang tersebut gitu. Dan biasanya kalau aku biasanya sebulan sebelumnya Kak, mungkin menurut aku kayak, "Oke ini kayak masih terlalu lama deh," tapi pas 2 minggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya pasti aku akan lakuin gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu juga membantu kita karena biasanya kita lupa ya sama hal-hal yang sebenarnya itu penting juga buat kita gitu. Tapi kalau untuk Mhm. pekerjaan, aku juga pengen saranin teman-teman untuk biasanya nulis, semua pekerjaannya atau coba kayak refleksikan di akhir hari sih. Biasanya
Aku senang bikin dokumentasi pekerjaan itu. Kalau di pekerjaan dulu namanya ada Confluence, kita pakai Confluence. Biasanya aku bikin itu kayak problem statement-nya apa, terus metode yang kita pakai, terus hasilnya apa, entah baik atau buruk. Jadi semua dokumentasi-dokumentasi seperti itu tuh sebenarnya jadi kayak knowledge management system juga gitu. Jadi kalau suatu hari kita ngeliat, ada permasalahan ini dulu pernah di-tackle atau pernah di-solve dengan cara apa ya gitu. Nah, jadi kita nggak Hmm. mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi sebenarnya 2 hal itu sih. Jadi aku pakai Google Calendar, terus bisa pakai Confluence atau mungkin kayak Google Docs juga nggak apa-apa. Intinya kita bagaimana kita membuat catatan-catatan kita selama kita bekerja, terus kita dokumentasikan dengan rapi. Baik sewaktu-waktu itu bisa jadi penolong kita juga sih, kayak gitu. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin belum memanfaatkan secara maksimal Google Calendar-nya gitu kali ya Mas ya. Karena mungkin Google Calendar hanya digunakan pada saat mau ada meeting sama klien lah, sama bos atau sama teammate. Tapi ternyata tadi case yang Mas Egy jelaskan justru bisa berguna untuk personal life juga nih. Kayak perpanjang STNK gitu. Siapa Ya. yang kepikiran untuk bikin daily reminder atau monthly reminder untuk si STNK itu sendiri gitu kan. Jadi coba tuh mulai dikulik-kulik untuk mereka-mereka yang lupa, tapi pasti akan lupa sih. Mungkin kalaupun nggak lupa, seenggaknya di hari H seharusnya kita perpanjang jadi tertunda atau misalkan masalah, waktu atau harinya keburu digunain sama hal-hal tertentu, jadinya kan tidak bisa efisien dan tidak dilaksanakan juga tuh si perpanjangan STNK. Oke, thank you banget Mas. Lalu Mas, apa sih perbedaannya antara to do list, aplikasi to do list gitu ya Mas ya, project management tool sama kalender digital nih Mas dalam konteks manajemen waktu? Aku sih ngelihatnya sebenarnya, menurut aku pribadi, balik lagi ke fungsinya sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau to do list itu kan, fungsinya adalah menceritakan ke kita what to do kan. Mhm. Nah, ngapain sih hari ini tanpa mungkin, menspesifikkan itu kapan harus dikerjain gitu. Biasanya kan kayak atau mungkin urutannya seperti apa gitu. Jadi contohnya mungkin kalau A sampai Z, ya udah kita punya to do list A sampai Z gitu, tanpa memberikan kita konteks apapun waktu gitu. Nah, kalau kayak kalender itu menambahkan, variabel baru yaitu waktu gitu. Contohnya dari jam 9 sampai jam 10 aku harus meeting dengan klien ini. Jam 10.30 sampai 11.30 aku mungkin harus nge-review dokumen-dokumen yang di-submit sama tim aku, kayak gitu. Nah, jadi kalau kalender tuh menambahkan variabel waktu, jadi kita tahu kapan melakukannya dan juga mungkin di satu waktu yang sama memberikan kita urutan atau degree of, urgency-nya gitu. Mhm. Kalau product management itu menurut aku lebih ke bagaimana kita bisa fungsinya adalah menceritakan ke kita, eee, pasti kan diciptakan itu bukan untuk kita sendiri kan, tapi itu ada orang lain juga gitu. Jadi how to do it together sih. Jadi kayak lebih menceritakan bagaimana melakukan tugas ini secara bersama-sama gitu. Jadi aku tahu tugas aku apa, teman aku, teammates aku tahu, tugasnya apa dan, deadline atau mungkin kayak milestone-nya harus dicapai seperti apa. Jadi ketiga tools itu memiliki perbedaannya masing-masing melihat dari fungsinya, kayak gitu. Oke. Lalu, keterkaitan sama yang tadi Mas Egy jelaskan gitu ya, bagaimana kita seorang individu tahu nih aplikasi produktivitas apa yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup si penggunanya? Apakah kita perlu, memfilter atau coba cari list dulu nih, kayaknya aku cocoknya yang ini, atau gimana Mas? Ya, aku sebenarnya tertarik sama teori, kalau nggak salah tuh aku lupa nama teorinya apa, tapi kalau kita nggak suka sama sesuatu dalam waktu 2 minggu, biasa tuh kayak nge-gym kan. Kalau kita Mhm, kan biasanya dikasih free trial tuh, 2 minggu contohnya. Kalau kita nggak work mhm. sama 2 minggu, kayaknya kita nggak usah ke situ lagi deh, gitu. Jadi intinya, eee, coba dilihat selama 2 minggu, mungkin dikasih, 2 minggu biasanya kalau terlalu cepat juga mungkin kita jadinya terlalu simplify dan mungkin akan mengignore hal-hal yang sebenarnya efektif atau mungkin jadinya nggak terlalu terbiasa, mungkin akhirnya ya kita jadinya ya nggak mendapatkan sepenuhnya gitu. Jadi aku Mhm, rasa 2 mhm. minggu tuh waktu yang cukup untuk kita mengetes apakah, satu digital app ini seharusnya baik buat kita atau tidak gitu. Jadi kalau kita ngelihat kayaknya nggak fit sama habit aku atau nggak fit sama, work environment aku, kayaknya ditinggalin aja gitu. Jadi kita
aku juga punya beberapa pengalaman kayak contohnya baru aku dengar tuh kemarin kita nggak harus menyelesaikan semua buku yang kita beli. Jadi kalau bukunya ternyata ya kurang pas aja, kurang kurang hit aja at that moment ya, ya kayaknya kita Mhm. tinggalin aja sih. Terus mungkin nanti di waktu-waktu kemudian mungkin dia akan hit at the right moment ya. Tapi kalau yang sekarang kayaknya kita tinggalin aja. Dan aku rasa treatment yang sama perlu dilakukan buat digital apps. Jadi kalau ada yang hit, kurang fit, kurang hit sama kita, kayaknya kita uh, uh, tinggalkan aja terus kita coba cari yang lain. Oke, berarti nggak apa-apa banget ya kalau kita kayak eh apa ya, trial terus nyoba tapi ternyata nggak cocok, ya udah uninstall lagi, kita coba lagi aplikasi yang lain. Itu sangat normal ya Mas untuk dilakukan? Sangat normal, betul ya. Tapi balik lagi Mhm. ke bagaimana kita juga harus melihat diri kita sendiri gitu. Jangan, biasanya tuh orang-orang tuh kayak install terus uninstall, install uninstall tuh karena mungkin FOMO tadi kan, atau mungkin kayak oh ngeliatnya orang-orang atau di TikTok mungkin nih lagi working Mhm. nih, tapi sebenarnya itu nggak pas buat kita. Tapi sebenarnya kita harus ngeliat ke diri kita sendiri dulu, habit seperti apa yang kita punyai, terus bagaimana dia bisa membantu kita kayak gitu. Jangan Mhm mhm. karena app-nya kita harus ngikutin app-nya, tapi app-nya yang harus ngikutin kita. Oh, setuju tuh. Ya, Jadi bukan kita yang ngikutin app, tapi app-nya ngikutin kita. Jadi perlu adanya riset terlebih dahulu gitu ya, kira-kira aplikasi aplikasi mainstream apa nih yang digunakan sama orang-orang tapi sekiranya cocok sama kita. Oke, Mas, thank you banget udah sharing semua general information tentang digital productivity atau produktivitas digital nih ya. Semoga dengan ada insight-insight tersebut teman-teman akhirnya, oh iya nih dapat pengetahuan baru. Selanjutnya nih Mas, belum berhenti sampai sini. Kita lanjut ke, break section nih. Kira-kira nih Mas, ini guilty pleasure dari saya aja sih. Saya kan saya selalu mengangkat isu personal lagi di hampir di tiap-tiap podcast-nya saya, yang kebetulan saya jadi host-nya gitu. Karena ya lagi-lagi ya relevansinya kan sangat erat untuk saya, jadi saya selalu mencari-cari apa nih ya, isu-isu yang bisa saya utarakan gitu mumpung ada narasumbernya. Jadi Mas, saya working mom, I think everybody who watch our episode atau our podcast kayak tahu saya working mom. oke. Jadi biasanya tuh setiap pagi sebelum anak saya bangun, saya udah bikin list yang, wah ambisius banget dan saya tuh asal bikin task-nya tuh nggak yang asal misalkan gitu ya Mas ya, attend the meeting atau attend internal meeting terus kayak, conduct a podcast recording gitu ya. Saya selalu, priority-nya tuh yang dari tercepat dulu, maksudnya tercepat selesai ya, Untuk pas selesainya. tercepat selesainya, Mhm. sampai yang paling sulit atau kebalikannya, tergantung tergantung si deadline itu sendiri ya. Tapi setelah saya kerjakan, saya hybrid kan, setelah saya kerjakan di rumah, eee, tiba-tiba ada distraksi dari anak gitu ya, eee, akhirnya ada beberapa 3, 4 task tidak dikerjain. Akhirnya, oh ya udah deh tunggu anak tidur, jadi ngurus anak dulu, anak tidur, baru saya bisa ngerjain lagi. Nah kira-kira nih Mas, bisa ngasih insight atau saran nggak nih untuk, saya sebagai working mom dengan segala macam, apa ya, dengan segala macam, eee, challenge-nya menjadi seorang ibu pekerja? Ya, kebetulan istriku juga ibu bekerja juga. Dia bekerja sebagai dosen di universitas terbuka, dan kayaknya memang itu challenge yang menurut aku, eee, mirip dengan apa yang istriku alami dan aku akan alami karena aku juga punya anak, 1 orang anak. Dan biasanya memang setiap kebutuhan atau aktivitas anak tuh menjadi concern utama kita kan. Jadinya dia mengambil sebagian besar dari pemikiran kita pribadi gitu. Dan biasanya ini aku juga refleksi ini ke pekerjaan aku gitu karena, aku sebenarnya setuju sama yang tadi Aurora sampaikan. Biasanya tuh, pekerjaan yang aku lakukan itu kalau kalau aku susun tuh biasanya dari yang tercepat yang aku bisa selesaikan gitu. Biasanya karena itu tercepat, jadi kayaknya kita bisa dalam 1 jam mungkin bisa ambil 3 atau 4 tugas gitu ya. Mhm Eee, mhm. tapi kalau yang kayaknya perlu banget effort, perlu banget kayak deep reflection, biasanya tuh aku lakukan, ketika aku memang punya waktu, yang dedicated gitu.
dan waktu itu adalah waktu yang mungkin nggak ada distraksi sama aku gitu. Jadi aku benar-benar bisa give my best uh, ke dalam jam tersebut dan untuk tugas tersebut gitu. Jadi aku memang akan pisahkan tugas-tugas yang aku anggap uh, yang mungkin bisa aku kerjakan dengan distraksi sekalipun aku bisa kerjakan. Tapi ada tugas yang benar-benar aku harus bisa kerjakan, tapi aku juga perlu tanpa distraksi kayak gitu. Nah biasanya aku koordinasi sama istriku juga koordinasi sama aku. Jadi kita bagi tugas. Kayak mungkin kalau pas aku pengen kerjain ini, mungkin kamu dulu deh yang handle anak gitu. Dan mungkin ketika istriku ada tugas yang tanpa distraksi juga aku yang biasanya handle anak gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas sih seperti itu sih. Dan itu mungkin menurut aku budaya yang harus kita juga coba buat di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Karena biasanya stereotip terhadap working mom itu tuh kayaknya udah working di luar, terus di rumah harus handle anak, handle suami, dan juga kayak triple jobs gitu tuh. Dan biasanya menurut aku tuh sebagai suami aku juga membuat diri aku tuh supaya bisa juga membantu istriku. Contohnya kalau anak ya aku bisa handle anak, kalau mungkin ada cuci piring atau mungkin pengen masak nasi, jadi aku bisa bantu juga gitu. Jadi aku nggak kita bagi-bagi tugas soal di dalam rumah dan jangan biarin istri kita yang bekerja secara sendiri untuk mengatur semuanya gitu. Pasti itu capek banget sih kayak gitu sih. Jadi aku rasa this is a good question dan kayaknya perlu transparansi tentang bagaimana kita menyamaratakan gender kita baik perempuan dan laki-laki, dan kita coba sama-sama kayak bikin tugas-tugas personal ataupun tugas pekerjaan itu ya sama-sama berhasil gitu. Gitu sih. Oke. 100% agree Mas. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana support systemnya dulu ya Mas, support system di pekerjaan maupun personalnya pendukung gitu ya. Yang tadi saya juga mau capture juga informasi dari Mas Egy adalah justru langkah saya mungkin udah oke ya dari yang mudah dulu, karena mungkin dari waktu saya anak sebelum bangun pagi hari gitu ya, ada 1-3 task yang bisa terselesaikan. Jadi justru bukan bagaimana si sulitnya, bukan sulit ya, bagaimana si beban pekerjaannya itu susah apa enggaknya, tapi gimana kita bisa punya dedikasi waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang emang butuh dedikasi gitu ya. Jadi kalau akhirnya kita bisa dedicate nih sama task yang ini, ya udah baru kita mulai fokus, tapi bisa ngerjain tapi nggak perlu dedicate banget, ya kita tetap bisa ngerjain juga gitu. Jadi kita mulai bisa memilih-milih tuh ya per harinya, memfilter mana yang perlu dedicate banget dan yang nggak perlu. Jadi bisa nyambi gitu lah ya sambil ngurus anak. Betul. Saya juga setuju sih. Bagaimana kalau kebetulan suami saya dia working hours-nya lumayan agak fleksibel sih, tapi nggak setiap hari. Jadi sekalipun dia fleksibel ya saya harus yuk bantu yuk gitu untuk bisa memaksimalkan sekiranya. Dan alhamdulillahnya juga support system yang ada di working environment saya, working culture saya sangat mendukung saya jadi seorang working mom. Jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak terselesaikan atau ini bentar dulu boleh ya, mereka mengerti sih. Jadi saya beruntung, personalnya juga, profesional juga saya didukung. Oke deh. Selanjutnya nih Mas, saya ada pendapat tidak populer nih tentang aplikasi digital atau digital productivity ya Mas ya. Katanya Mas, terlalu banyak aplikasi produktivitas itu justru malah bikin kita nggak produktif. Gimana menurut Mas Egy mengomentari fenomena ini? Aku sebenarnya setuju banget sama statement ini. Tapi aku juga pengen coba kayak nge-breakdown juga digital app apa yang mungkin yang dimaksud gitu ya. Tapi contohnya mungkin kalau kita let's say ada to do list gitu ya. Terus kita mungkin punya 3 to do list, dan itu menurut aku tuh sebenarnya ya kayak kita pengen olahraga, terus kita punya bola basket, ada sepak bola, terus ada rugby gitu kan. Nah, kita nggak bisa main ketiganya gitu. Ketiga bola ini kita nggak bisa gitu. Jadi kalau itu satu tipe tugas atau satu tipe aktivitas, kita punya banyak
app-nya, itu setuju banget aku, jadi itu tidak efektif sih. Karena menurut aku tuh sebenarnya bagaimana kita bisa menggunakan satu app dengan benar-benar efisien dan efektif, dan di waktu yang sama teman-teman kita juga bisa menggunakannya gitu. Jadi kita bisa share Hmm. collaboration, terus saya activity together gitu. Karena contohnya mungkin aku bilang aku pakai Google Calendar, tapi mungkin teman aku punya punya kalender yang lain yang mungkin nggak bisa connect kan, yang nggak bisa sinkron gitu. Jadi aku juga Hmm. nggak tahu nih kalau aku pengen book meeting contohnya, apakah teman aku available at that time atau enggak gitu. Karena dia mengorganisir waktunya di app kalender yang lain yang aku nggak gunakan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita urusan kerja, aku rasa perlu ada kayak common grounds, buat orang-orang tuh tahu app apa yang kita gunakan di kantor, terus kita bisa share, sama-sama aktivitas kita di situ. Tapi kalau buat personal life, sah-sah aja sih menurut aku, dan memang kalau menggunakan banyak app itu jadi nggak produktif, aku setuju. Oke, jadi perlu di-note ya, terlalu banyak aktivitas dan terlalu banyak aplikasi juga agaknya tidak bisa membuat kita produktif gitu ya. Jadi kalaupun di personal life, ya perlu adanya kolaborasi, nggak perlu ada, aplikasi digital yang menunjang kalender kita banyak-banyak, tapi ada kolaborasi antar, satu stakeholder dengan stakeholder lainnya juga bisa membantu gitu ya. Dan untuk yang personal life juga tadi Mas Egy juga sebutin. Oke, selanjutnya Mas, kita masuk ke practices and habits debrief. Ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan personal aja sih Mas Egy. Jadi, tadi kan pertanyaannya lebih ke Mas Egy sebagai seorang, researcher ya, sebagai seorang curriculum development juga. Tapi sekarang sebagai seorang Mas Egy Rian Aldino nih, biasanya praktik apa yang biasanya Mas Egy lakukan atau habit-habit apa nih yang biasanya Mas Egy sarankan untuk bisa memprioritaskan, waktunya Mas Egy, dengan menggunakan aplikasi produktivitas digital? Kebetulan aku sangat suka, menulis gitu. Jadi aku akan, coba mendokumentasikan, pekerjaan-pekerjaan aku yang aku lakukan, atau bahkan kayak refleksi-refleksi itu tuh aku tulis dan aku tuangkan gitu, entah dalam, eee, bentuk slide ataupun dalam bentuk, tulisan. Umumnya sih tulisan sih. Nah, biasanya yang karena aku tipikal juga yang kayak banyak riset, karena pekerjaan memang menuntut untuk banyak riset, tapi di satu sisi juga aku memang suka untuk membaca. Jadinya, semua kayak akumulasi pengetahuan kayaknya perlu kita taruh nih, atau kita perlu tempatkan dalam dokumentasi yang rapi, supaya nanti kalau aku butuh suatu saat buat, present the data ataupun insight ataupun findings, aku bisa pakai data-data atau tulisan-tulisan yang aku pakai gitu. Dan biasanya kayak dari obrolan-obrolan juga biasanya aku dapatkan, biasanya kayak sometimes, simple troubleshooting gitu kan, Mhm. ya aku dokumentasikan juga. Terus juga mungkin simple kayak kalau di pendidikan tuh biasanya pas aku riset contohnya ke orang tua, bagaimana kita membuat pertanyaan yang open ended bukan yang close ended, supaya responsnya itu jauh lebih natural gitu. Jadi aku dokumentasikan teknik-tekniknya. Nah, biasanya karena itu aku dokumentasikan, aku tulis gitu, aku bikin satu sistem yang rapi, eee, dan tadi aku bilang aku pakai Confluence, tapi juga di satu waktu Mmm. aku pakai Google Slide doang bisa, atau mungkin aku pakai Google Docs. Terus aku buat kayak semacam ada keywords gitu, ada keyword-keyword tertentu yang Mmm. aku bisa bisa find. Dan aku kalau nggak salah, salah satu kayaknya ada beberapa apa ya, ada beberapa, tools atau digital tools yang kita bisa pakai itu, dan nanti dia sebenarnya bisa bikin kayak, dia akan mengambil satu keyword-keyword tertentu yang mungkin kita pernah bisa tulis, terus dia akan bikin rangkumannya secara rapi gitu. Mirip kayak AI Oke. sih, mirip kayak Oke AI yang oke. sekarang gitu. Nah, tapi sebenarnya itu Mhm kan mhm. penting banget ya, kalau kita contohnya pernah nulis tentang, bagaimana, mengajarkan anak, eee, khususnya anak kelas 4 SD, terkait dengan, eee, materi A gitu. Nah, itu nanti kayak bisa Mmm. dibikin kayak semacam list-nya, apa aja yang works, apa aja yang nggak works, terus apa aja mungkin yang jadi pertimbangan kita ketika bikin, materi pembelajaran tentang anak gitu. Jadi kayak ada banyak hal yang kayaknya bisa kita, apa ya, berdayakan dari suatu teknologi kayak tadi aku bilang. Mhm. Tapi di suatu waktu juga sebenarnya itu balik lagi tadi, app itu cerminan habit kita. Jadi kalau kita nggak pernah nulis apapun, ya app itu atau AI itu nggak akan bisa nge-generate apapun gitu, karena dia biasanya Mhm mhm. generate from existing resources kan. Nah, existing Iya. resources itu kan nggak unik, kalau kita kan unik sebagai human kan, karena mungkin Aurara kerja di perusahaan ini dengan situasi
atau mungkin dengan role yang sangat unik seperti ini gitu. Nah biasanya itu nggak akan bisa terambil dengan efektif dari AI ataupun dari sistem gitu. Biasanya kita perlu kasih insight atau konteks atau apapun itu ya untuk AI ini supaya lebih peka sama kita. Tapi kalau kita nulisnya sendiri terus dia akan lama-lama belajar learning dari kita, terus dia nanti akan nge-generate yang benar-benar sesuai dengan kita. Jadi harapan aku sih sebenarnya kita coba dengan the right habit, terus juga diberdayakan atau di-empower dengan the right tools kayak gitu. Oke, the right habit di-empower dengan right tools. Tadi saya sempat bilang ya kalau saya tuh jarang nulis. Jadi detail task-nya itu tidak yang panjang, misalkan what did I do today, itu tidak panjang. Jadi tadi justru saya lebih ke keyword itu Mas, Egy. Jadi saya nulisnya misalkan hari ini podcast tentang apa, jadi saya podcast ya digital productivity. Jadi saya tidak elaborasi lebih lanjut nih panjang-panjang. Nah itu sebenarnya gimana tuh Mas? Apakah justru yang praktik menulisnya Mas Egy rekomendasikan justru yang panjang detail itu, atau keyword saya tuh cukup gitu Mas? Dan kalaupun itu tadi the way. Kalau yang kedua yang mau saya tanyakan adalah di Google Docs atau di Google Slide-nya sendiri perlu ada ditambahkan detail-detail lain nggak sih? Kayak the date atau the deadline atau hanya kayak journaling biasa aja gitu Mas? Untuk yang pertama, sebenarnya itu terkait dengan bagaimana kita membiasakan dan kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau kayak tadi kalau itu terkait dengan orang lain, kayaknya itu harus detail dan harus seringkas mungkin deh supaya orang lain ini tahu apa yang maksud kita gitu. Tapi kalau buat kita pribadi ya boleh sih, kayak contohnya mungkin kamu pengen bilang tunggu podcast aja ya udah tahu kan, tapi kan intinya itu jadi kayak semacam catatan aja atau kayak view gitu bahwa kamu tuh tahu podcast itu yang dimaksud apa gitu. Jadi kalau itu buat kamu sendiri itu feel free pengen pakai keyword atau pengen detail seperti apa. Soalnya aku juga punya temen yang dia nulisnya lebih ekstensif dibandingkan aku, tapi aku sebenarnya juga kayaknya nggak harus se-exhaustive itu deh gitu. Nggak harus terlalu detail itu. Karena buat diri pribadi gitu. Tapi kalau buat orang lain sah-sah aja gitu. Nah kalau yang kedua, yang Google Docs sama Google Slide itu, aku bikin tanggalnya sih biasanya. Jadi aku bikin slide baru, contohnya 22 April gitu, 22 April. Nah nanti aku bikin lagi di bawah 22 April itu apa aja refleksi atau dokumentasi yang aku bisa kerjakan. Terus 23 April ngapain aja, 24 April ngapain aja. Jadi kayak dia bikin kayak dari slide-nya gitu kita bisa ngeliat, contohnya mungkin kita bisa bedakan juga warnanya. Kayak kalau untuk yang slide tanggal itu aku bikin warna yang biru contohnya, terus slide dokumentasinya aku bikin warna putih gitu. Jadi aku tahu per tanggalnya seperti apa. Dan ketika aku sharing ke teman-teman aku juga, ini kayaknya best practice juga. Karena biasanya kalau kerja, kebetulan waktu itu Colin startup, jadinya ada banyak tugas yang sebenarnya bukan tugas aku tapi aku kerjakan gitu. Jadi ada banyak kolaborasi lah dengan tim produk sama tim customer service dan lain-lain gitu. Jadi tapi itu sebenarnya insight juga buat aku dan buat teman-teman itu. Nah biasanya aku dokumentasikan. Terus kalau ada apa-apa aku tinggal share the file ke teman-teman aku untuk kayak, oh kemarin kita meetingnya tentang apa sih? Kita meeting tentang ini. Atau mungkin kemarin cara kita nge-troubleshoot isu ini kayak gimana sih? Nah aku tinggal share the link gitu. Jadi sebenarnya itu kayak works for both of us gitu. Jadi kayak buat aku dan buat teman-teman aku atau buat rekan kerja kita gitu. Kayak gitu sih. Berarti emang simbiosis mutualisme ya si aplikasi produktivitas digital ini. Karena memang bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama yang tadi Mas bilang ya, jika kegunaannya untuk personal ya coret-coretan minim juga nggak masalah. Tapi kalau emang itu tujuannya untuk dipakai bareng-bareng ya sebisa mungkin untuk dikasih detail. Dengan pemilihan-pemilihan warna juga itu sangat membantu ya Mas. Untuk mendiferensiasi lah si deadline itu sendiri. Oke, lalu Mas sekarang kita coba bicara tentang tantangan umum atau kayak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan nih Mas sama Mas Egy pada saat kita mau mencoba mulai, bagi teman-teman yang baru mau mulai menggunakan aplikasi digital produktivitas nih Mas. Ya,
Kalau aku refleksi diri aku suka sama teknologi baru dan biasanya aku FOMO untuk menggunakannya dan biasanya Hmm. ketika kayaknya ini seru deh, kayaknya ini bisa berguna deh. Eee, tapi pas kita coba, oh ternyata memang nggak berhasil gitu atau mungkin kayak terlalu kompleks atau mungkin ya dunianya atau dunia pekerjaan aku nggak memerlukan itu gitu di waktu tersebut gitu. Nah biasanya aku akan kembali ke hal yang paling dasar, sebenarnya app ini membantu aku dalam hal apa sih gitu. Oh dia membantu aku dalam hal kolaborasi atau mungkin kita bikin tracker. Kenapa kita nggak bikin di Google Spreadsheet aja ya? Tinggal kita bikin Hmm. nama, PIC-nya siapa, terus description-nya apa, terus dikasih checklist atau mungkin kayak gradasi warnanya apakah ini red sampai green, terus kayak statusnya seperti apa, atau mungkin kita perlu eee, ada kayak rumus-rumus yang kita pakai supaya nanti itu bisa ngambil dari dokumen-dokumen lain dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya kayak Hmm. ketika aku kayak contohnya belajar tentang app-app itu aku juga ngeliat kayak sebenarnya app ini membantu aku dalam hal apa, terus kita coba cari, titik dasarnya, terus apakah kita bisa membuat itu yang benar-benar, yang benar-benar kita kuasai gitu, atau yang benar-benar kita bisa yang benar-benar kita udah pelajari contohnya mungkin. Karena Google Spreadsheet itu menurut aku sangat mudah, jadi itu Hmm. langkah yang baik atau langkah awal yang pas, untuk kita bisa mengaktifasi, produktivitas digital kita sih. Karena menurut aku coba kalau dari hal yang kayak spreadsheet kita udah bisa beres, ngapain kita coba pakai aplikasi-aplikasi lain sih, kayak gitu, Mhm. Aurora. Ya, setuju sih dan maksudnya, kayaknya semua orang punya akun Google untuk bisa dimanfaatkan spreadsheet-nya ya. Mhm. Jadi kayak nggak perlu download sana sini lagi, maksimalin aja spreadsheet yang kita punya karena ada beberapa banyak fitur ya dari kalender, dari docs, dari slides, semua ada di situ. Ya. Oke Mas, sekarang boleh dijelaskan lagi nggak atau boleh di-mention, apa sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan nih Mas, setelah kita bisa mempergunakan aplikasi produktivitas secara konsisten? Tentunya yang pertama tadi Mas sudah sebutkan gitu ya, efisiensi waktu. Tapi selain itu ada nggak sih Mas manfaat yang lain? Iya, eee, ini sebenarnya membahas tadi terkait dengan, eee, yang clarity tadi sih sebenarnya, karena itu penting banget di dunia pekerjaan kita, apalagi khususnya bukan hanya orang yang bekerja ya, tapi juga mahasiswa mungkin, kayak terkadang kan Mhm. mungkin kita, eee di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah gempuran media sosial, mungkin juga WhatsApp yang tak berhenti berdering dan lain-lain gitu ya. Ada terlalu banyak notifikasi nih gitu kan, terus kita kadang-kadang Mhm. kayak nggak tahu kita harus melakukan apa gitu. Nah sebenarnya, eee, apa ya, kayak alat-alat digital itu memberikan kita kayak sense of clarity, yang jauh lebih apa ya, yang jauh lebih intuitif mungkin buat kita gitu, karena kita sendiri yang bikin kan, bukan bukan sistem yang bikin gitu. Dan ketika Mhm kita mhm. bikin itu sendiri, ketika kita bikin sistem kita sendiri, kita tahu pas kita lagi di tengah-tengah gempuran ini, ya kemana kita harus melihat atau kemana kita harus membaca gitu. Jadi, Mhm. itu penting banget buat kita tuh bukan hanya tentang manajemen waktu, tapi benar-benar clarity apa yang harus kita lakukan hari ini supaya, supaya kita bisa jauh lebih jelas sense of clarity-nya gitu. Jadi, paling penting itu sih menurut aku sense of clarity, di tengah-tengah apa ya, kesibukan kita, gempuran media sosial, tapi juga di waktu yang sama sebenarnya mempunyai apa ya, app digital itu tuh adalah langkah baik kalau kita, eee, kalau kita bisa juga berkolaborasi dengan orang lain gitu. Ya karena di titik di mana itu cuma berfungsi buat kamu, tapi ternyata pekerjaannya requires different things, itu juga enggak works itu. Karena ada Mmm. kalau aku berkaca sama, eee, Malcolm Knowles ya, dia adalah seorang, researcher buat adult learning theory. Jadi dia Mhm. bilang bahwa ada 2 hal yang memotivasi orang dewasa untuk belajar ataupun di titik ini mungkin untuk mengadopsi teknologi tertentu ya. Yang pertama adalah kalau ada insentif uangnya, biasanya tuh orang dewasa akan melakukannya Mhm secara mhm. voluntarily. Terus Mhm. yang kedua adalah kalau itu terkait dengan pekerjaannya atau disuruh sama bosnya, kayak gitu, Mmm. disuruh atasannya gitu. Kalau nggak ada Mhm 2 mhm. ini, ya pasti
retensi dia untuk menggunakan aplikasi itu juga jadi sangat rendah gitu. Tapi kalau tadi aku bilang, kalau itu buat kamu sendiri, feel free. Tapi kalau itu terkait sama pekerjaan, coba cari yang pas. Tapi di waktu yang sama juga itu bisa dipakai sama semua orang gitu. Apalagi kalau kamu adalah pembuat kebijakan ya untuk tim kamu. Iya, Kayak iya. gitu sih. Oke, secara singkat nih Mas, bagaimana sih seseorang yang sangat sibuk, super sibuk dari day to day-nya menemukan efisiensi waktu untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi produktivitas digital nih Mas? Ataukah kita menggunakannya saran Mas nih ya, apakah kita perlu menggunakannya sebelum kita memulai hari atau justru by the end of the day nih Mas? Mmm, Menarik sih. Kalau aku biasanya karena pekerjaannya umumnya itu kayak, eee, butuh lebih dari sehari, biasanya aku memang udah plan beforehand gitu. Jadi kalau Mhm. contohnya dia kayak seminggu, berarti aku coba tarik, ke seminggu sebelumnya tuh aku harus melakukan apa gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan paling penting adalah, eee, boleh gak sih kita menggunakan kayak, prioritas digital itu di saat-saat kita bekerja gitu? Atau itu malah membuat Mmm, distraksi, ya kan? iya, mhm. Soalnya itu juga terjadi tantangan juga buat aku secara pribadi. Biasanya aku kayak perlu nyatet dulu atau perlu dengerin orang dulu ya, presentasi gitu Mmm, kan. Nah biasanya aku akan ketika aku pertama-tama tuh aku nyatet dulu, terus aku lama-lama kehilangan pesan intinya. Sebenarnya mungkin ada tangkapan data yang aku nggak bisa lihat, atau mungkin ada pembicaraan antara teman aku sama yang lain mungkin yang lagi diskusi tentang insight-nya, jadi aku nggak dapat. Jadi aku biasanya akan mendengarkan, terus aku akan coba bikin keyword-keyword yang kecil-kecil gitu, keyword-keyword yang kecil. Nanti mmm. pas, eee, di end of the day aku akan coba nginget-nginget lagi sambil dibantu sama keyword-keyword-nya, kayak gitu sih. Jadi itu sih Oke. biasanya aku lakukan, jadi supaya kita tidak terdistraksi pas kita bekerja, padahal kita buat, produktivitas kita ya, tipsnya seperti itu. Jadi kita coba ambil ambil keyword-keyword tertentu supaya kita tidak, lupa, terus di akhir hari kita coba bikin bikin summary atau dokumentasi yang lebih lengkap. Oke, jadi walaupun sesaat atau bisa di akhir, pekerjaan gitu ya, kita membuat dokumennya secara lengkap. Jadi pada saat kita in the middle of working, jangan sampai si aplikasi produktivitas digital itu justru menjadi distraksi gitu ya, Mas Egy ya? Betul, mhm. Oke, terakhir nih Mas, kira-kira, menurut Mas, aplikasi produktivitas digital itu bisa manfaatkan sama semua kalangan, semua golongan, atau masih ada nggak sih golongan-golongan yang kayak nggak apa-apa sih pakai yang manual juga gitu? Mhm. Kalau aku ngelihatnya sebenarnya dari kacamata, kebutuhan lagi sih. Kayak tadi, kalau memang nggak ada instruksi dari atasan, Mhm. ataupun itu nggak membuat sesuatu jauh lebih baik atau jauh lebih mudah, atau nggak membantu stakeholder siapapun, menurut aku sih lebih baik kita pakai manual aja dulu gitu. Kita mulai dengan sesuatu yang sangat simpel dulu aja gitu, jangan soalnya kalau kita mengharuskan seseorang untuk mengadopsi teknologi, itu sebenarnya tuh hassle juga tahu sebenarnya. Kayak aku Iya, iya. menyarankan contohnya mungkin, di sini tadi pakai Google Docs atau mungkin Google Slides ya. Tapi mungkin dia Mhm. nyamannya pakai pakai tulis tangan, atau mungkin dia Mhm. bikin kayak, to do list-nya di papan tulis gitu, yang bisa ditempel di dindingnya, itu mungkin jauh lebih baik buat dia gitu. Jadi menurut aku sebenarnya balik lagi ke kebutuhan, dan paling penting adalah coba lihat behavior kamu seperti apa, terus apakah app itu membantu kamu untuk mengeskalasi behavior kamu atau enggak, gitu sih. Oke, setuju sih, Mas. Mmm, Mungkin untuk manual dulu saya suka pakai sticky notes, Mas. Oh, pakai Saya sticky notes tempel-tempel ya? di tembok iya, saya tempel-tempel di tembok atau cermin saya pada saat saya mau mengerjakan tesis gitu ya. Jadi saya tahu deadline saya gimana, revisinya di mana. Tapi setelah saya berkecimpung di dunia pekerjaan gitu ya, the real working life, dengan adanya spreadsheet, dengan adanya Docs, Slides, dan berbagai macam aplikasinya yang mendukung, saya merasa bahwa kok dulu repot banget ya pakai sticky note dulu yang tempel-tempel nulis tangan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, tapi dengan adanya teknologi mungkin seenggaknya kita bisa lebih, eee, apa ya, secara efisiensi waktu tuh jauh lebih berkurang, ini ya, konsumsi waktu untuk kita bisa lebih produktif tuh sangat membantu sekali sih. Oke, Mas Egy kalau misalkan saya minta tolong untuk Mas Egy langsung berbicara kepada teman-teman yang nanti menonton, kira-kira mau menyampaikan pesan-pesan apa nih Mas, terkait, produktivitas digital?
Oke. Eee, Salah satu yang menarik yang aku pengen kasih ke teman-teman tuh adalah kejadian di mana teman aku lagi, yang teman orang India ini karena aku lumayan dekat sama dia pas kita bekerja. Jadi dia pernah waktu itu lagi sibuk mencatat di dokumentasinya dia, terus semua orang tuh bilang bahwa dia bilang ke saya bahwa ada orang yang ngomong ke dia bahwa dia, nggak memperhatikan, presentasinya gitu pas menjelaskan gitu. Dan itu sebenarnya very hit the right spot ya. Jadi, jangan sampai, kebutuhan kita buat, produktif, itu malah membuat orang lain itu sepertinya jadi tidak produktif gitu, ya kan. Karena ketika kita coba pengen diri kita produktif, tapi kita nggak dengerin meeting, padahal dia lagi produktif nih, lagi pengen menyampaikan poin-poin, insight-nya, data-data yang penting, yang sebenarnya mungkin buat perusahaan jauh lebih penting ataupun buat kita juga penting itu. Tapi dia sepertinya jadi tidak produktif karena dia tidak terlihat sama kita gitu. Jadi, jangan sampai, eee, niatan kita buat diri kita lebih produktif, jadi mengabaikan orang lain yang juga pengen produktif at the same time sih. Jadi menurut aku kita harus jauh lebih empati, dan mungkin juga daripada kita coba nyatet di komputer ya, atau di laptop, lebih baik kita coba tulis tangan sambil ngelihat mungkin ke orangnya. Jadi itu sebenarnya message yang penting bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita tuh sama pentingnya loh dengan kesibukan orang lain gitu. Jadi kita lebih empati aja sih, terhadap kesibukan orang lain juga. Oke, catat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nonton dan sudah selesai menonton episode ini, jadi ingat produktivitas digital atau aplikasi digital yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengefisiensikan waktu setiap harinya itu hanyalah alat. Balik lagi, the power of mindset and the power of people ya. Kita sebagai manusia sangat berhak dan bertanggung jawab atas segala macam tugas-tugas yang kita lakukan setiap harinya, baik secara personal maupun profesional. Jadi mungkin sehabis ini bisa langsung explore, mulai memilah-milah, sekiranya aplikasi digital apa nih yang bisa membantu kalian semua untuk me-manage waktu lebih efisien lagi. Tapi sekali lagi itu hanya alat, the key is still in yours. Jadi tetap produktif teman-teman. Terima kasih, sudah menonton episode, podcast LMSL Indonesia kali ini. Terima kasih banyak Mas Egy atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sudah Mas Egy berikan ke kita semua lebih bermakna, lebih lebih bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua. Jadi that will be all for today's podcast everyone. Thank you so much for having me. Thank you so much for having me Mas Egy ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Aurora pamit, tetap produktif semuanya. Dadah. Dadah, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast LMSL, Live Management Science Lab Indonesia. Untuk mendapatkan 12 topik menarik lainnya dari LMSL, teman-teman dapat mengakses sosial media kami seperti YouTube ataupun Spotify. Kami memiliki banyak konten menarik lainnya yang teman-teman bisa jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan konten LMSL Indonesia dengan cara like, share, dan subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman sudah turut mengembangkan program LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua pendengar. Kunjungi lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.